Guru Azhar Jurusan Psikologi Angkatan 2023 yang akan mewawancarai mengenai melindungi waktu kepada kelompok organisasi yaitu AISEC. Yang saya miliki mungkin adalah narasumber yang tepat untuk topik saya kali ini, dan semoga dari jawaban-jawaban kita ini akan saya dapatkan hasilnya dari penelitian ini ya, dari wawancara ini, maaf. Nanti untuk wawancaranya sendiri akan berlangsung selama 5 menit dan akan saya ajukan beberapa pertanyaan terkait motivasi, dan semoga menjawab dengan baik ya. Sebelumnya dia nggak diwawancara gitu ya, dan apakah boleh kalau misalnya wawancara direkam? Boleh gitu ya. Udah mulai ya. Dilaksanakan dari bulan Oktober 2023 sampai Desember 2023 ya, Desember Januari. Nah, di sana itu dilakukan kayak kegiatan magang sebelum jadi member tetap dari AISEC. Jadi sayangnya di Join AISEC itu program magangnya saya tidak lolos. Jadi saya juga sempat ikut kegiatan lainnya, ada namanya Local Project dan AISEC Future Leaders atau AFL. Nah, itu adalah program yang dari AISEC tawarkan untuk kita, yang dimana Local Project itu adalah semacam program volunteer selama 1 bulan, dan juga AFL itu seperti self development selama 3 bulan. Jadi seperti itu. Jadi dari yang kan kemudian pada project yang ikutin dari Asia. Jadi kalau misalnya ikutin itu sekarang apa project yang kalau dari Jari ya mungkin 3 ya, itu berlangsung berbulan-bulan ya. Tadi menunjukkan waktu nih sebagai remaja yang mengikuti kegiatan AISEC, waktunya antara AISEC dan misal ikut project, ternyata ada project ya. Jadi waktu itu kan yang join AISEC itu saya saat semester 1 mau ke semester 2. Nah, disitu alhamdulillahnya tugas-tugas dari kampus juga masih ringan lah begitu. Jadi alhamdulillahnya saya bisa seimbang balance begitu antara tugas kuliah dan juga tugas dari AISEC sendiri. Jadi ya begitulah. Jadi masih bisa dibantu ya. Keduanya gitu nih. Karena kita banyak. Ya, karena saat itu alhamdulillahnya masih awal-awal maba, jadi kayak gimana misalnya perasaan gitu kalau misalnya objek ya, terus ada kegiatan lain ya terus ikut saya
dulu karena bagaimanapun juga tugas kampus itu nomor satu kan. Ya, jadi setelah tugas kampusnya selesai baru saya beralih ke tugas dari Isaac. Berarti dari Isaac itu ada tugas-tugasnya juga ya? Ya, karena di magang itu kita kayak apa ya, role play apa kayak mencoba semua departemen yang ada di Isaac itu. Jadi masing-masing departemennya ada tugasnya. Beberapa orang lainnya ya, saya suka bikin tulis gitu ya, kayak tugas kampus nih mana daftarnya paling dekat gitu kan, apalagi esok juga nih apa mana tugas yang apa yang berdekatan gitu. Jadi apa ya, sebisa mungkin kalau ada tugas ini kita di kampus saya langsung kerjain supaya lebih tenang juga gitu kan. Apalagi saya lihat kan juga di sosial kegiatan di Isaac yang itu yang kayak wow, kita padat banget dan bisa dibantu kan. Misal nih kegiatan Isaac kaitan dengan akademiknya bikin bagaimana cara bikin semua tantang. Ya, dan sama seperti yang saya bilang sebelumnya, apapun kendalanya saya pasti akan melapor dulu ke mentor saya. Ya, begitu pula dengan apa ya, misalnya pernah terjadi juga waktu itu sekitar Januari atau Desember itu kan kita mau inaugurasi tuh. Nah di situ ada rapat besar di kampus dan juga berbarengan dengan jadwal seminar yang ada di Isaac. Nah itu caranya saya juga mencoba komunikasikan bagaimana caranya supaya saya bisa ikut dua-duanya. Jadi yang pertama saat di rapat itu saya memberitahu ketua panitianya bahwa saya ada agenda nih, dan alhamdulillahnya juga mereka nggak mengerti. Jadi ya menciptakan kayaknya komunikasi. Kalau boleh tahu kalau membantu di Isaac itu kalau misalnya jadi keluar membantu Isaac itu berapa bulan? Yang join Isaac tadi itu yang apa itu 3 bulan. Ya, dari Oktober, November, Desember 2023. Ada yang proyek-proyek lain. Kalau yang project lainnya itu saya lupa spesifiknya. Kalau lokal project itu 1 bulan, kalau yang AFL itu 3 bulan. Ini ada kamunya dengan waktu yang berbeda kalau Ya dengan waktu yang berbeda, lumayan ada jaraknya beberapa bulan. jadi itu tahun lalu atau gimana? Tahun lalu atau tahun ini? Kayaknya kalau yang lokal project itu tahun lalu, kalau yang AFL itu ya sekitar Februari Maret gitu lah. Oh, berarti lumayan baru ya. Ya, Untuk sekarang ada ikut kegiatan lain selain Isaac. kemarin saya sempat mencoba untuk apply lagi ke Isaac 2024, namun sayangnya saya tidak lolos lagi. Ternyata bisa apply lagi di tahun berikutnya jadi Ya bisa ada rencana nanti lagi. kayak dipikir-pikir dulu ya, karena jujur kalau mengikuti program ini butuh mental yang kuat juga, kayak apalagi butuh apa ya, kayak
awal first time itu kan pertama kali kita ikut kegiatan beginian, pasti kita juga kayak apa ya, diberi pembekalan gitu kan, kayak diajari bagaimana caranya. Jadi kalau misalnya yang belum tahu bertanya kayak begitu lah. Tapi berarti bisa bilang orang-orangnya itu campur lah ya. Ya. Dan kayak sangat terbuka untuk orang-orang yang baru pertama kali join. Ya betul sekali. Saat itu apa? Senangkan. Ya betul, saya sangat senang. Kita tidak menyangka ternyata lingkungan Isaac itu orang-orangnya pada supportif, baik, ramah, apalagi apa ya, kayak mengerti lah begitu. Apalagi kan di Isaac ini rata-rata semuanya itu mahasiswa ya, ada yang maba, ada juga yang mau mendekati lulus begitu, lagi nyusun skripsi bahkan. Iya, jadi ya, kita saling menyatu begitu. Aku pernah nih satu hal. IC ini organisasi seperti apa sih? Oh, baik. Jadi secara umumnya ya, ISEC ini tuh apa ya, kayak organisasi kepemudaan yang awalnya tuh didirikan pada saat Perang Dunia Kedua, dan di mana ini menyatukan beberapa pemuda yang ada di dunia untuk apa ya, demi kemajuan gitu. Jadi di ISEC ini apa ya, kita sebagai pemuda bisa berkembang di sana, kayak pokoknya buat self development gitu. Tapi harus dijelaskan IC ini namanya kan IC dari kayak terbilang bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi di sana tuh apakah wajib menggunakan bahasa Inggris atau Kita bisa gunakan dua bahasa. Jadi karena ISEC itu kan organisasi internasional, jadi segala administrasi yang akan belajar itu dalam bahasa Inggris, namun kita benar-benar berbahasa Indonesia. Jadi cuma kegiatan-kegiatan formal aja dalam bahasa Inggris. jadi kegiatan IC ini yang dalam berbahasa Inggris ini betul-betul dilakukan. Ya betul sekali. Jadi apa ya, bisa berkembang lagi gitu kan, belajar lagi dari bahasa Inggrisnya mungkin kayak kita pokoknya Aku terdapat banyak banget pengetahuan soal IC ini. Pernah nggak sedikit mengalami keteteran waktu mengikuti program ISEC terus lanjut kuliah? alhamdulillahnya sih kalau keteteran begitu enggak ya, karena saya suka dari apa ya, lingkungannya begitu mendukung, seperti keluarga saya itu orang-orangnya pada asik begitu ya, jadi kayak kita dibawa enjoy aja begitu. Jadi kayak kalau tugas kita kayak saling kerjasama buat menyelesaikannya. Jadi alhamdulillah sih kalau ada tugas-tugas itu bisa dilewatin gitu. Berarti aman-aman aja kalau selama mengikuti kegiatan gitu. Aman-aman aja sih, aman, tapi pasti ada kayak ya kayak kesulitan gitu kan. Nah tapi di situ lagi sih kayak saya coba cari bantuan begitu, kayak minta tolong misalnya teman-teman gitu kan, bagaimana nih caranya dilakuin ini, terus mereka bantuan diajarin. Misalnya kan dibilang aman-aman aja tapi ya pasti evaluasi supaya kita ini dalam dapat menyeimbangkan kegiatan akademik sama kegiatan IC. Apa ya kegiatan yang lalu jadi kita tahu saja oh saya harus Ya apa ya, mungkin lebih apa ya, coba menyemangati diri kali ya, kayak saya tuh orangnya mungkin kayak takut mencoba sesuatu, kayak ragu-ragu gitu kan, padahal harusnya bisa, tapi pasti kayak overthinking gitu kan, kayak bisa gak ya. Jadi disitu saya coba menyemangati diri saya. Terus saya juga alhamdulillah itu di ISEC ada namanya program OB
planning so far? Pernah nggak ngalamin burnout? Iya, cocok itu dan pikiran kamu jangan sampai itu lagi botas kayak gitu. Dalam organisasi atau apa? Ya pernah waktu itu di IC itu kan ada project pemasukan lain, sementara tugas kuliah juga waktu itu lagi apa ya, kayaknya mau kerja apa ya, kayak akhir-akhir semester itu kan biasa tugasnya langsung mendadak kan, jadi ya di situ saya apa ya, burn out karena tugasnya kebanyakan, apalagi kaget kan namanya abang, jadi di situ ya apa sih, kayak saya mencoba menyelesaikan di mana tugas yang paling dekat gitu kan, terus saya juga mencoba cari apa ya, kayak ya sini tuh kayak pikiran apa ya, kayak itu di kuliah ini lagi stres banget kan, karena ada ISEC itu seru-seru kan, jadi apa ya, kayak Banyak kan? emosi negatif itu kayak lepas gitu kan, jadi kayak kita ketemu lagi nih kayak stres Oke, oke nih. kuliah ada stres tugas, kalau dari situ stresnya karena proyeknya, Nanti kalau sampai jadi kayak di habis, situ bisa video dibilang call lagi. berkelan situ kan, apalagi karena Ini ada di ada support situasi ini yang di dalam itu. kalau untuk proyeknya harus ini kalau Apa? itu individu nah ini proyek yang maksud ini di magangnya itu secara kelompok, tapi kita punya kayak apa ya, tanggung jawab masing-masing sebagai misalnya panitianya begitu, ini cuma kayak simulasi begitu buat melaksanakan proyek. Berarti ada kepanitiaan juga. Ya nanti bukan direalisasikan, jadi pernah cuma dirancang. Berarti kalau dari magang ini ada panitia. Itu juga kurang panitia. Bukan ini kayak tugas dari peserta begitu, kayak kita dikasih apa ya, kayak project itu kayak beda kelompok untuk membuat suatu project kayak rancangannya, jadi itu kayak ala-ala jadi panitia. Boleh nggak kamu nggak buat proyeknya apa gitu ya? Oh waktu itu kalau nggak salah ya kami namanya tuh itu kayak program yang berhubungan dengan SDGs atau apa ya, saya lupa kepanjangannya. Terus di situ berhubungan dengan sanitasi dan kebersihan. Jadi di situ kita mencoba membuat project tentang kebersihan air begitu. Jadi waktu itu saya sebagai apa ya, saya lupa, pokoknya di situ kan membuat project gimana caranya kita bisa membuat kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dalam meningkatkan kebersihan air. Itu Targetnya ke masyarakat atau ke masyarakat, karena pada saat itu pernah diisahkan kalau apa ya, tingkat kebersihan air itu rendah. Di situ ya kami membuat kami sadar dan kami membuat apa ya, kayak program begitu, bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat itu kan untuk bisa menjaga kebersihan air, kayak dari got-got begitu kan, biasa orang buang sampah sembarangan tuh kayak begitu. Oh iya, ini saya lupa. Jadi dari program yang kami buat itu sempat diimplementasikan di lokal projectnya. Ya, jadi waktu itu saya tidak ikut lokal project teman kemarin yang beberapa tahun yang lalu saya ikut. Jadi ya begitu lah. kan saya dengar nih dari ceritanya Adit yang kayak benar-benar hektik banget nih. Cara mungkin mengatasi burnout yang agak hilang berarti sedikit-sedikit gimana? Ya begitu, saya apa ya, mungkin saya coba menjauh dari meja gitu kan, saya coba pergi jalan gitu kan buat melepas pikiran, terus ketemu dengan teman-teman mungkin, atau makan makanan yang disukai. Nah kalau udah happy nanti itu lama-lama emosi udah hilang, jadi coba kembali. Selama mengikuti program IC dan sekarang
kuliah kan itu nggak melakukan prokrastinasi. prokrastinasi pernah nggak? Menunda-nunda pekerjaan ya. Ya. Eh, ya waktu itu mungkin pasti semua orang pasti pernah ya begitu ya, apalagi udah stres nih pasti kayak rehat sejenak gitu kan, kayak nanti deh dikerjain gitu kan. Ya saya pernah lakukan itu. Bagaimana prokrastinasi ini menghambat kegiatannya? Ya mungkin itu ya kayak ditinggalin, jadi secara nggak sadar waktunya jadinya semakin dekat gitu, tapi ya saya nggak tinggalin 2 hari 3 hari gitu, cuma mungkin 1 hari aja kayak ya nggak lama lah pokoknya gitu. Nah itu karena burnout tadi, jadi saya kayak rehat sejenak gitu kan, kayak aduh nanti dia saya kerjain, nanti kalau udah membaik itu saya Apa sih ya prokrastinasi? prokrastinasi. Berarti sekarang ini belum mengikuti program kan? Ya. Wow. Mungkin saya bisa jelasin nggak ya ini proyeknya IC tadi yang saya itu kan baru saya jelaskan tuh yang magang jadi sementara ada 2 lainnya. Boleh ya. Jadi saya sempat ikut yang local project itu, jadi local project itu dia mengangkat berbagai tema, ada temanya masing-masing. Nah waktu itu saya dapatnya namanya Heroes for Life 7.0 dulu dikenal. Ya, itu dia fokusnya ke SDGs yang berfokus ke kesehatan. Nah waktu itu jatuhnya kesehatan mental. Nah menarik kan, karena kita sebagai mahasiswa psikologi dan juga program itu tentang kesehatan mental. Nah di situ saya tertarik program itu, dan di sana kita melakukan kegiatan voluntary selama 1 bulan itu. Di 2 minggu pertama kita mendapatkan materi gitu dari speakersnya secara hybrid, ada online dan juga yang offline. Jadi di orang itu kita terima materi, habis itu di minggu terakhir ini kita melakukan final project. Jadi kita turun ke sekolah-sekolah begitu buat adakan kampanye tentang kesehatan mental. Nah di situ kita kampanyenya apa ya? Mungkin kayak awareness gitu aja ya, kayak bagaimana sih caranya misalnya self love kayak gitu, tapi kita nggak jelasin yang sampai jauh-jauh banget karena terlalu berat juga kan, jadi gitu ya itu yang profesional. Jadi kita cuma mengajarin bagaimana sih sadar kesehatan mental kayak begitu. Jadi ya begitu seru-seru. Lalu yang AFL itu selama 3 bulan di situ kita apa ya kayak self development tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Jadi nah di situ kayak kegiatannya tuh beragam, kayak ada public speaking, kita diajarin materi tentang bagaimana teknik berbicara yang benar, terus bagaimana di dunia digital ini tentang project management kayak begitu. Jadi selama 3 bulan itu sih pokoknya nggak dirasa ya karena Jadi dari yang aku dengar ini Aisyah ini betul-betul ini ya kayak organisasi luar kampus yang betul-betul kita berkembang. ya kayak dia menjadi wadah bagi para pemuda begitu untuk berkembang. Jadi manfaat aksi yang kita telah rasakan selama ikut Aisyah ini. Wah jujur banyak sih ya. Yang awal itu mungkin apa ya saya kayak takut untuk mencoba, jadi saya jadi kayak di situ
speaking, bahasa Inggris, terus teamwork, kan di situ tuh bagaimana caranya menyelesaikan masalah, problem solving ya. Jadi di situ kayak benar-benar apa ya, kerasa sih kayak kita benar-benar belajar untuk berpikir kritis kayak gitu. Berarti seberapa besar dampaknya mengikuti ISEC ini sama akademik itu? Ya saya bisa rasakan perbedaannya kayak cukup besar kan ya, kayak jadi ada ilmu baru yang tidak diajarkan di akademik itu seperti soft skill gitu kan, hard skill kayak begitulah, kayak bagaimana cara berbicara dengan baik, jadi kayak terasa sih gitu. Jadi dari cerita temennya itu tuh yang mengikuti banyak programnya ISEC, terus akademiknya juga kuliahnya juga yang selama ini lumayan hektik banget. Terus gimana sih cara Pipit menguatkan dirinya Pipit kalau Pipit bisa jalani semua kegiatan ini? Ya balik lagi ya, refleksi diri ya, apalagi yang magang itu kan jujur apa ya, progresnya itu panjang buat kita bisa jadi peserta apa ya, kayak benar-benar di tahap magang gitu kan. Jadi di situ saya coba refleksi diri bahwa banyak orang yang mau ada di posisi saya kan gitu kan, kayak ada teman-temanku yang mau join ISEC juga tapi dia tidak lolos, sedangkan saya lolos gitu kan. Di situ sih jadi penguat saya juga harus sungguh-sungguh begitu kan. Terus kapan lagi nih punya kesempatan ini kayak begitu. Terus kayak apa ya, seleksinya ISEC ini sulit ya, mungkin sulit banget. Apakah tidak merasa ketika lagi proses seleksi dan kegiatan akademiknya masih ada ya, bagaimana nih? Apakah Stres ya, stres karena apalagi seleksinya itu ketat lagi. Jadi itu ada beberapa tahap. Jadi kayak pertama itu kita apa ya, isi Google Form gitu kan, terus ada namanya apa ya itu, namanya Youth Today itu kita ada seminar yang diadakan dari ISEC ini, materi-materi tentang apa sih ISEC itu, terus SDGs juga, terus ada juga apa kayak materi dari narasumbernya gitu kan. Terus di situ ada juga namanya kita berkelompok begitu, kayak ada studi case yang dikasih, disuruh kita nyelesain bareng. Habis itu mungkin ISEC-nya ingin lihat bagaimana cara kita menyelesaikan masalah gitu kan, kayak teamwork begitu. Terus setelah itu lanjut ke tahap selanjutnya, ada namanya apa ya namanya, assessment, personal value assessment. Nah di situ kayak semacam ada Google Form yang dimana ISEC itu ingin tahu apakah kita memiliki nilai yang sama dengan ISEC. Nah ya, jadi yang ditanyakan itu tentang ada 10 bagian kalau saya tidak salah ingat ya, kayak bagaimana cara kita menyelesaikan masalah misalnya, kayak pokoknya nilai-nilai kayak apa ya, bagaimana cara mengaturnya begitu kan kalau ada masalah. Terus setelah itu namanya leaderless group discussion. Nah itu tuh yang kayak ada apa ya, studi case juga, diskusi, terus kita disuruh berdiskusi tanpa adanya ketua. Ya jadi disitulah tekniknya yang harus di apa ya, dikuasai gitu kan, bagaimana choice berdiskusi tanpa adanya pemandu gitu. Jadi kayak kita apa, harus saling apa, terbuka dengan satu sama lain tanpa dominan gitu kan. Terus setelah itu ada lagi namanya interview itu ya, pokoknya ditanya-tanyain gitu ya seperti pada umumnya. Habis itu baru deh menjadi peserta magangnya, lulus ke tahap profesional. sangat Sangat panjang
saya tuh nggak nentuin nominalnya targetnya berapa, jadi yang dia rasa cocok aja tuh dia masuk. Jadwalnya akademik kita yang paling jadwalnya ketika misalnya menjadi kamu misalnya apa sendiri aku tuh bisa menjadi jadi ada nggak sih tips and trick manajemen atau entah cara ngatur waktu supaya akademik dan organisasi tetap berjalan sama. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi balik lagi sih ini mungkin bisa kita bikin list skala prioritas gitu kan ya. Ya karena kira-kira atau list tugas gitu kan, mana sih tugas dari kampus atau tugas dari ISEC. Nah mungkin apa ya, kayak keduanya ini sama-sama penting ya, tapi pasti deadline-nya kan pasti ada yang berbeda-beda tuh. Jadi kalau bisa sih saran aku ya, kalau ada tugas dari kampus tuh langsung dikerjain, jangan ditunda ya, kayak nanti nggak sadar lama-lama deadline-nya sudah dekat. Jadi juga Kembali lagi ke prokrastinasi tadi, kita yang menunda pekerjaan. Jadi ketika kita menunda pekerjaan pasti organisasi dan akademik itu ya terlambat. Pasti kalau ada satu saja yang di apa ya, yang bermasalah gitu kan, pasti langsung pernah nggak kalau kayak gitu, misalnya ada satu yang terlambat semua. kayaknya sih enggak ya, karena aku sadar waktu juga kan, kayak apalagi deadline itu kayak gimana sih ngerinya deadline gitu kan, bilangnya ini sudah mau hari H tapi tugasnya belum selesai, pasti stres kayak gitu. Jadi aku berusaha benar-benar harus jauhin itu, harus langsung itu. Pernah nggak ada ini kayak akademik sama organisasi, misalnya tugas dari ITC sama tugas dari kuliah yang deadline-nya tuh hari ini banget, misalnya deadline-nya tuh hari ini banget, itu tips yang mana? Wah Atas ini itu kejadiannya sih kan kita masih maba ya, di situ alhamdulillahnya sih ya kayak nggak sampai deketan banget sih. Jadi apa ya, jadi kayak antara tugas kuliah sama tugas risetnya itu beda begitu. Tapi karena aku fokusnya ke kuliah, pasti ada sih yang tugas risetnya itu yang terhambat. Jadi di situ tuh kayak skill komunikasi tuh apa ya, kayak terdepan itu harus kita kasihkan, kita harus sampaikan ke orang bahwa kita punya tugas di kuliah gitu. Jadi bagaimanapun sih juga pasti orang bakal ngerti ya, kayak tugas kampus itu nomor satu, tapi kalau udah beres harus kita tanggung jawab juga dengan tugas. berarti ada izin nih dari pihak ITC, setelah itu suruh untuk menyelesaikan beberapa tentang yang izin. Ya kayak balik lagi sih mereka kayak mengerti gitu, tapi jangan juga luput dari tanggung jawab kayak. Biasanya kalau misalnya izin itu dikasih waktu berapa, kayak mungkin dikasih waktu lagi berapa hari atau berapa jam sih? Kayaknya sih bukan apa ya, bukan kasih kayak gitu, kayak pasti dicariin orang yang kira-kira bisa handle kayak gitu. Berarti sebenarnya tugas yang dikasih ini bukan ke orang lain yang mungkin handle. Ya yang mereka udah selesai tugas dari Pernah itu pernah menjadi yang nggak selesai tugasnya atau pernah menyelesaikan tugas yang izin. Sepengalaman saya sih enggak pernah ya, alhamdulillah, karena kita juga kayak tahu tanggung jawab gitu kan, pasti harus diselesain sendiri gitu. Tapi kalau misalnya aku nanya pandangan sedikit, kalau misalnya ada orang yang nggak organisasi yang lain
sih saya alami kayak orang kaya larang untuk berorganisasi dan fokus di kuliah saja kemarin. Ya, dan apa ya? Saya rasa sih mungkin kita ada berbeda pandangan, tapi saya rasa sih namanya juga berbeda pandangan dan mungkin mereka rasa itu yang terbaik. Tapi kalau saya sih selagi kita bisa mencari kesempatan yang enggak cuma kita fokus aja di luar gitu kan, pasti kita bisa mendapatkan pengalaman baru itu kan yang enggak diajarin di kampus ya kan, kayak ilmu-ilmu yang tidak ada di apa ya, kayak ilmu-ilmu baru gitu kan yang tidak ada di dalam pelajaran gitu kan, kayak bagaimana sih memecah masalah dan sebagainya. Ya kurang lebih seperti begitu sih ya. Tapi selain Isaac udah pas maba atau gimana? Ya pas ada yang Berarti bulan itu tahun lalu ya? akhir 2023 ya, ya berapa bulan yang lalu. Oh iya. Atau mungkin Coba aku boleh minum? Oh boleh minum ya. mungkin saja wawancara kita ini banyak banget pertanyaan para kamu dan kamu jawabnya dengan baik juga, tidak kalian yang salah juga, dan terima kasih banyak karena telah menjawab semua pertanyaan yang saya kasih. Dan apakah masih ada tambahan atau yang ditanyakan? Saya rasa sih enggak ada. Pokoknya terima kasih banyak telah sudah bersedia datang ke sini dan bersedia diwawancarai. Semoga hidup selalu diberi kesehatan dan semoga hal-hal baik terjadi. Amin. Saya juga mohon maaf ya Erwin kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada apa ya kayak miss gitu. Oke. Silakan jadi yang pertama atau mungkin mau tanya ke wawancara. Oh boleh. Mungkin bersama chef. Jadi pokoknya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya. Seluruh rangkaian wawancara hari ini telah dilaksanakan dan saya tutup dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali saya dapat lagi dan Mungkin kalau ada informasi yang Erwin butuhin lagi bisa oke, berarti boleh kita lebih lanjut ya. karena pasti ada yang miss kali ya, aku lupa lagi yang Mungkin rekamannya atau video. kalau ada yang aku lupa omong aku kasih tahu. Oke, karena kan tadi ada beberapa Kalau mau apa yang saya juga nggak sama kamu menjadi saya apa ya biasa-biasa saja. kemudahan hari ini karena dari awal sudah dibilang oke tipis, sudah dibilang high-tech oke tipis saja, dan dia memilihkan itu jadi aku langsung shock. Ini kayak kenapa kalian tertarik sama Isaac? Kenapa? Sebenarnya kita kan mengambil organisasi dan organisasi yang kita yang betul-betul aktif yang kita lihat aktif yang kayak aku lihat postingan itu selama 2 minggu kayak wow
pagi tuh diantar sama aku. Ya, dia biasa sekalian ke kampus Kalau atau kalau pulang biasa naik Grab, biasa naik bus. Oh, bus. Oh, iya. ya dia lewat depan kompleks tuh, jadi bisa ke Kamu gimana? terus naik bus aja. Ada nggak padahal Apa? obrolan ada sekitar Apa? ternyata doang. Iya. Ya nggak apa-apa. Itu tuh udah 5 tahun kok. Semoga kanker nggak kecil. Ini declare nih kurang lebih ya. Sama-sama ya. Coba jadi declare. Oh jadi ini ya yang aku sempat lihat ya. HMR.